Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Flow Tutorial. Kali ini channel Flow Tutorial itu akan share atau berbagi ke teman-teman cara apa ya, mencegah pencurian pada WiFi kita. Karena sering banget teman-teman nggak ngasih passwordnya, tapi kenapa pada bisa login gitu kan? Oke, yang modem yang aku pakai di sini pakai modem ZTE-F609 dari IndiHome. Ya. Oke, langsung aja kita login dengan menggunakan Google Chrome atau dengan Mozilla juga bisa. Di sini aku menggunakan Google Chrome. Kita buka dan kemudian masukkan IP router kita. Di sini aku IP-nya itu 192.168.1.2. Oke. Nah, biasanya untuk defaultnya itu 192.168.1.1 biasanya. Ini karena aku udah diganti IP-nya menggunakan 1.2. Nah, dan kadang ada salah penulisan juga teman-teman. Itu nulisnya tuh ditelusuri Google di sini. Itu nggak bakalan ketemu. Misalnya kita tulis nih 192.168.1.2. Ini jadinya browsing ya kalau di sini. Kalau di sini jadinya browsing. Titik satu titik satu gitu misal. Jadinya browsing gitu. Jadi yang benar itu ketiknya di sini di atas ini. Oke, setelah itu udah ngerti ya, teman-teman langsung tulis username dan passwordnya. Biasanya untuk defaultnya itu admin, passwordnya itu telkom DSO 123. Oke, admin. Atau biasanya username-nya admin, passwordnya admin, atau bisa juga username-nya itu pakai admin, kemudian passwordnya itu user 123. Gimana? Username-nya itu user, terus passwordnya itu user 123, atau kalian bisa klik link di deskripsi untuk mengetahui password ZTF609. Oke, setelah masuk, teman-teman masuk ke network, kemudian di security ke network tadi ya, kemudian ke WLAN, kemudian ke SSID setting. Nah, kita masuk ke security. Kita yang basic aja, ini wajib banget buat setting yang kayak gini. Untuk SSID-nya kita pilih SSID 1 karena untuk defaultnya itu SSID 1 ya, atau mungkin bisa menyesuaikan kalau misalnya empat-empatnya ini teman-teman aktifin semua, itu bisa diatur sama kayak gini. Untuk autentifikasi tipenya itu menggunakan BPA garis miring BPA 2 PSK karena di sini banyak pilihan ya. Kalau misalnya teman-teman pilih shared key itu bisa dibagi-bagiin tanpa passwordnya itu tanpa password gitu. BPA PSK kurang aman, jadi yang paling aman itu BPA garis miring BPA 2 strip PSK gitu ya. Ini udah yang paling aman. Itu direkomendasikan sekali. Untuk passwordnya kalian bisa menggunakan kombinasi angka dan huruf. Minimalnya itu 8 karakter, untuk maksimal itu 63 karakter. Atau bisa dicampur-campur ya. Misalnya 5 angka, 5 huruf misalnya. Itu aman. Kemudian untuk BPA encryption-nya itu wajib menggunakan TKIP plus AES. Ya, di sini ada TKIP, ada AES, ada TKIP plus AES. Teman-teman pilih yang ini, TKIP plus AES. Bacanya gimana susah. Karena kalau misalnya teman-teman pilih yang satu aja ini AES atau TKIP aja, itu bisa dibobol dengan Kali Linux atau sistem operasi Linux gitu ya. Di sini aku nggak jelasin cara bobolnya gimana karena takut kena dolar kuning. Jadi ya kapan-kapan untuk pembelajaran teman-teman juga nanti mungkin kapan-kapan nanti kasih
tutorialnya, tapi nggak tahu kapan. Oke, ini untuk basicnya. Ini wajib banget ini. Kemudian setelah ini selesai atau kalian bingung gitu, itu pakai aja yang kayak gini lah, nggak usah pikirin untuk apa ini untuk apa. Pokoknya setting aja sama yang kayak aku setting ini. Mungkin ini lumayan panjang videonya, tapi demi teman-teman supaya tahu dan ngerti, nggak cuman asal setting-setting aja gitu. Ya, terserah mau di skip atau enggak terserah. Yang jelas aku pengen jelasin ya sedetail mungkin lah sebisa aku gitu. Nyari rokok dulu biar santai. Oke, setelah itu teman-teman bisa ke akses control list. Oke, nah di sini ada mode disable, block dan permit. Untuk SSID-nya kita kan lagi nyeting SSID 1 ya. Jadi pilih yang SSID 1. Mode block ini untuk ngeblok orang yang menggunakan WiFi kita tanpa sepengetahuan kita. Nah, bagaimana cara lihatnya? Aku mau ngeblok tapi nggak tahu orangnya mau apa, yang login yang mana. Teman-teman bisa pilih yang LAN. Nah, di sini ini ada keterangan mana yang login, mana yang punya kita, mana yang bukan kita. Misalnya IndiHome punya kita, Galaxy J5 itu nggak tahu siapa. Itu teman-teman bisa menggunakan data ini untuk ngeblok. Misalnya kita mau, wah ini siapa nih Galaxy J5 2016. Kita bisa blok orang ini. Nah, ini match address ini kita kopikan di tadi di control list, kita tulis di sini dengan pilih blok. Pilih blok, teman-teman tulis di sini. Nanti tekan ADD, nanti otomatis yang menggunakan J5 2016 itu tadi itu otomatis akan tidak bisa login di WiFi kita. Kemudian kalau misalnya kita WiFi-nya itu hanya untuk keluarga aja gitu, untuk orang 5 atau orang 6 lah gitu. Kita bisa pisahin, kita ke LAN dengan mengetahui match address kita. Misalnya ini IndiHome ini punya kita ini. Nah, kita copy aja ini, atau teman-teman bisa tulis dulu di notepad supaya nggak lupa. Kalau di copy, dipastekan di sini. Ya, kita ke WLAN lagi, kemudian ke akses control list yang tadi, kemudian kita ke mode permit. Nah, mode permit ini kemudian teman-teman copy nih yang tadi, yang punya kita atau keluarga kita. Bisa sampai 10 orang atau terserah teman-teman mau masukin yang berapa, khusus untuk yang bisa login. Jadi intinya kalau kita masukin match address ini ke mode permit, itu yang diizinkan masuk di modem kita. Terus untuk mode block itu supaya mereka tidak bisa lagi masuk di modem kita atau router IndiHome kita gitu. Jadi intinya mereka tidak bisa login dengan mengaktifkan mode block. Kalau permit itu untuk mengizinkan yang punya khususnya ber-wifi ria gitu ya. Angel ngomongnya caca. Gitu. Kemudian kan ada tuh yang pakai Xiaomi atau Oppo itu bisa scan barcode. Kita juga bisa mengantisipasinya dengan mematikan DHCP IP. Nah, gitu ya. Misalnya di sini kita ke LAN ya, ke LAN. Tadi kan di WAN,
ke LAN, kemudian enable DHCP server. Ini centangnya dihilangin. Ini otomatis yang nyambung ke WiFi kita itu tidak akan mendapatkan IP. Harus tahu IP-nya dulu dan ditulis manual gitu. Tapi kalau tadi teman-teman udah ngumpulin yang di akses control list ini udah status permit, itu kita nggak usah mendapatkan IP karena sudah tertulis di sini boleh login gitu. Jadi untuk supaya mencegah dari scanner barcode dari HP Xiaomi atau Oppo, ini enable DHCP-nya itu dihilangin gitu. Kemudian submit itu otomatis tidak bisa login. Meskipun tersambung akan tetapi tidak bisa akses ke internet gitu. Apakah sudah bisa dimengerti? Pokoknya kalau nggak ngerti itu kalian bisa tanyakan di kolom komentar atau minta penjelasan yang lebih detail lagi, teman-teman bisa komentar aja di kolom komentar. Insya Allah kalau misalnya ada kesempatan bisa aku balas dan bisa bikin tutorial bagian mana yang bingung. Pokoknya intinya kita sebagai owner atau yang punya WiFi itu wajib banget kan untuk mengendalikan WiFi kita supaya bisa kontrol gitu. Karena bayar tagihan itu mahal bro, nggak murah. Makanya kita mau pakai kok lemot, jadinya kan kadang kesel. Maka dari itu kita bikin tutorial ini untuk mengedukasi teman-teman khususnya yang punya jaringan provider IndiHome gitu. Oke, mungkin cukup sekian. Mungkin blog terlalu panjang nanti pada bosen gitu. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, jangan lupa di share juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.